Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan presentasikan tentang konflik dan negosiasi. Di sini saya Niputi Gita Resa Priyanti, NPM 1932121-422. Saya akan membahas tentang definisi konflik. Konflik merupakan semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi yang antagonis bertentangan. Apabila sistem komunikasi dan informasi tidak menemui sasaran, maka dapat menimbulkan kesalahpahaman dan saling tidak mengerti akan satu sama lainnya. Selanjutnya, perkembangan pemikiran tentang konflik. Suatu aliran pemikiran telah berargumen bahwa konflik harus dihindari. Konflik yang menandakan suatu salah fungsi di dalam kelompok, maka kita pun dapat menyebutnya sebagai pandangan tradisional. Suatu aliran pemikiran yang lain, pandangan hubungan manusia. Satu aliran pemikiran yang lain, pandangan hubungan manusia mengemukakan bahwa konflik adalah hasil yang wajar dan tidak terletakkan dalam setiap kelompok dan itu tidak perlu dianggap buruk. Dan yang paling baru, mengemukakan bahwa konflik tidak hanya dapat menjadi kekuatan positif dalam kelompok, tapi juga secara eksplisit berargumentasi bahwa konflik mutlak perlu untuk suatu kelompok agar kinerja lebih efektif dan bisa kita sebut sebagai pendekatan interaksionis. Sekian presentasi, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Listia, NPM 19321211625. Tipe konflik. Pandangan konflik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu pandangan tradisional atau the traditional view. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik adalah sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang negatif, sesuatu hal yang merugikan, dan sesuatu hal yang harus dihindari. Yang kedua yaitu pandangan hubungan manusia atau the human relation view. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik adalah suatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam suatu kelompok atau organisasi. Yang ketiga yaitu pandangan interaksionis atau the interactionist view. Pandangan ini cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya konflik. Proses konflik. Perkembangan sebuah model konflik berguna untuk konflik organisasi. Pertama-tama yang diperlukan adalah mengidentifikasikan sumber-sumber konflik dan kemudian mempelajari tahapan-tahapan perkembangan konflik tipikal. Adapun beberapa tahapan-tahapannya sebagai berikut. Tahapan pertama yaitu konflik laten. Pada tahapan pertama, tidak terdapat adanya konflik yang terbuka, tetapi potensi untuk terjadinya konflik ada walaupun ia hanya bersifat laten. Tahapan 2 yaitu konflik yang dipersepsi. Tahapan ini diawali dengan situasi di mana sebuah submit atau kelompok kepentingan tertentu merasa bahwa tujuan-tujuannya terbengkalai yang disebabkan oleh kelompok lain. Tahapan 3 yaitu konflik yang dirasakan. Pada tahapan ini, subjek-subjek yang terlibat di dalam konflik dengan cepatnya mengembangkan suatu reaksi emosional terhadap satu sama lain. Tahapan 4 yaitu konflik termanifestasi. Pada tahapan keempat, submit mulai menyerang submit lain dengan jalan menghalangi tujuannya. Konflik termanifestasinya memiliki bermacam-macam bentuk. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Ayu Brahmi Winti Andini, NPM 19321211468. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Selanjutnya, jenis-jenis konflik. Konflik dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, konflik antara atau dalam peran sosial intrapribadi, misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi. Yang kedua,
konflik antara kelompok-kelompok sosial, misalnya antara keluarga dan antar geng. Yang ketiga, konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir, misalnya polisi melawan massa. Yang keempat, konflik antar satuan nasional, misalnya kampanye dan perang saudara. Yang kelima, konflik antar atau tidak antar agama. Yang keenam, konflik antar politik. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Nimadila Raswangi, NPM 1932121435. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu membahas tentang akibat konflik. Hasil dari sebuah konflik adalah 1. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok atau in-group yang mengalami konflik dengan kelompok lain. Yang kedua, keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai. Yang ketiga, perubahan kepribadian pada individu, misalnya tumbuhnya rasa dendam, benci, saling curiga, dan lain-lain. Yang keempat, kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia. Yang kelima, dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan penyelesaian konflik. Jadi, pendekatan penyelesaian konflik dikategorikan dalam 2 dimensi, yaitu kerjasama atau tidak kerjasama, tegas atau tidak tegas. Dengan menggunakan 2 dimensi tersebut, ada 5 macam pendekatan penyelesaian konflik, yaitu ada kompetisi, yaitu ada akomodasi, sharing, kolaborasi, dan penghindaran. Kompetisi yaitu penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkan atau pengorbanan yang lain. Yang kedua ada akomodasi, yaitu penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya, menyelesaikan pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri. Yang ketiga ada sharing, suatu pendekatan penyelesaian kompromitis antara domisi, kelompok, dan kelompok damai. Yang keempat ada kolaborasi, bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak. Usaha ini adalah pendekatan pemacaman problem. Yang kelima ada penghindaran, menyangkut ketidakpedulian dari kedua kelompok. Keadaan ini menggambarkan penarikan kepentingan dan mengajukan kepentingannya sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Agung Bagus Riananggara, NPM 121212688. Penyelesaian konflik. Integrating dalam cara ini bersama-sama mengidentifikasikan masalah kemudian mencari solusi untuk pemecahan masalah. Obliquing, lebih memusatkan perhatian pada upaya untuk memuaskan pihak lain daripada dirinya sendiri. Dominating, gaya ini memaksa karena menggunakan legalitas formal dalam penyelesaian masalah. Compromising, gaya ini menempatkan seseorang pada posisi moderat yang secara seimbang memadukan antara kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain. Contoh konflik. Konflik Vietnam berubah menjadi perang. Konflik Timur Tengah merupakan contoh konflik yang tidak terkontrol sehingga timbul kekerasan. Hal ini dapat dilihat dalam konflik Israel dan Palestina. Konflik Katolik Protestan di Irlandia Utara memberikan contoh konflik bersejarah lainnya. Dan yang terakhir, banyak konflik yang terjadi karena perbedaan ras dan etnis. Ini termasuk konflik Bosnia, Kroasia, konflik di Rwanda, dan konflik di Kazakhstan. Terima kasih. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Aditya Sidiman Ramyasa, NPM 193121397. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan saya akan membahas tentang definisi perundingan. Perundingan atau negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam perundingan ini diharapkan ada kesepakatan nilai antara dua kelompok tersebut. Selanjutnya, proses perundingan. Yang pertama, ada persiapan dan perencanaan. Yang kedua, ketentuan aturan-aturan dasar. Yang ketiga, penjelasan dan pembenaran. Yang keempat,
tawar-menawar dan pemecahan masalah, dan yang terakhir, penutupan dan implementasi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Cak Isri Trisna Kenita Samanta Dewi dari NPM 1932121014. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit dengan negosiasi. Adapun langkah-langkah dalam negosiasi, yang pertama itu adalah perkenalan. Bersikaplah dengan ramah, santai, dan tidak tegang. Yang kedua, peninjauan umum. Yang ketiga, latar belakang. Di sini maksudnya tinjaulah catatan kegiatan yang ada sebelumnya dalam perundingan. Jika ada tafsiran yang berbeda mengenai persoalan yang akan dibahas, maka luruskanlah perbedaan-perbedaan itu. Yang keempat, ada penjabaran pokok-pokok persoalan. Yang kelima, rundingkan persoalan. Mulailah dengan mengajukan apa yang Anda inginkan dan sebaliknya. Karena kedua belah pihak ingin mendapatkan sebanyak mungkin informasi agar menemukan sebanyak mungkin informasi. Kompromi. Yang keenam, ada kompromi. Agar kita mendapatkan sesuatu, tentu kita harus memberikan pula sesuatu kepada pihak lain sebagai imbalannya. Yang ketujuh, ada penyelesaian. Penjelasan di sini maksud jika persetujuan sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah dokumentasi dengan baik atau persetujuan bersama dan ditandatangani bersama. Adapun taktik negosiasi. Dalam proses negosiasi, pihak-pihak yang berselisih sering sekali menemukan berbagai taktik agar dapat memperoleh hasil yang diinginkan. Adapun taktik-taktik yang pertama itu membuat agenda. Taktik ini harus digunakan karena dapat memberikan waktu kepada pihak-pihak yang berselisih setiap masalah yang ada secara berurutan dan mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan atas keseluruhan paket perundingan. Yang kedua, ada bluffing. Yang ketiga, ada membuat bluffing. Ini artinya itu taktik klasik yang sering digunakan para negosiator, bertujuan mengelabui lawan berundingnya dengan membuat distorsi kenyataan yang ada dan membangun suatu gambaran tidak benar. Yang ketiga itu membuat tenggat waktu. Tenggat waktu itu biasanya kita sebut dengan deadline. Taktik ini digunakan bila salah satu pihak yang berunding ingin mempercepat penyelesaian proses perundingan dengan cara memberikan tenggat waktu kepada lawannya untuk segera mengambil keputusan. Yang keempat, ada good guy and bad guy. Ini artinya taktik ini digunakan dengan cara menciptakan tokoh jahat dan tokoh baik. Pada salah satu pihak yang berunding, tokoh jahat ini berfungsi untuk menekan pihak lawan sehingga pandangan-pandangannya selalu ditentang oleh pihak lawannya. Sedangkan tokoh baik ini yang akan menjadi pihak yang dihormati oleh pihak lawannya karena kebaikannya. Sehingga pendapat-pendapat yang dikemukakannya untuk menetralisir pendapat tokoh jahat sehingga dapat diterima oleh lawan berunding. Di sini yang kelima, ada the art of connection. Taktik ini diterapkan dengan cara selalu meminta konsensus dari lawan berunding atas setiap permintaan pihak lawan berunding yang akan dipenuhi. Contoh, pihak pengusaha sepakat untuk memberikan kenaikan gaji yang diminta pihak pekerja. Yang keenam, ada intimidasi. Taktik ini dilakukan bila salah satu pihak membuat ancaman kepada lawan berundingnya agar menerima penawaran yang ada dan menekankan konsekuensi yang akan diterima bila tawaran ditolak.